harusnya kita tuh ada pertanyaan, ada apa dengan Nusantara ini? Terus kenapa Nusantara ini banyak negara yang menginginkan Nusantara ini? Iya, betul. Bukannya dalam hadis itu disebutkan berebutan emas kalau Sungai Efrat surut, Mengering namanya. mengering, surut, mengering. Nah, coba bayangin. Berarti ada apa di Nusantara ini? Ya. Gitu kan? Nah, terus kenapa di Nusantara ada satria ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patep pangli bersama kami Mang In, Saya Magnan. Dan saya Mas Kato. di obrolan Ngacapruk jelema anu lair. Mang Mun, ayeuna teh urang ngabahas tentang video anu kamari di share ku Mang Nat gitu. oh, jadi begini. Katanya Mas Kate sama Mang In ada pertanyaan Oh iya, tentang tuh. Uploadan video uploadan saya saya yang terakhir. Oh iya, yang baru Benar? kemarin. Betul. Ada pertanyaan. Nah, sekalian biar lebih jelas lagi kenapa saya ada pemikiran ke sana, Ya, pemikiran tentang adu domba adu domba ini gitu. dalam Jadi, wabah yang sekarang. diperjelas lagi ya. Ya. Jadi gimana Mas? Ya saya pengen tahu Main tahu apa? kenapa masih ada pemikiran gitu kan, pemikiran bahwa dalam wabah sekarang ini Mm-mm. ada pemikiran adu domba. Strategi adu domba Hmm. gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau dijelasin itu panjang. Kalau dijelasin secara detail itu panjang, menyangkut tanda-tanda yang kemarin udah keluar gitu kan. Nah itu panjang, jadi saya coba persingkat saja, minimalis durasi. Gitu ya. Ini saya jelasin begini. Kenapa saya ada pemikiran bahwa ini strategi adu domba, strateginya orang luar yang ingin menguasai Nusantara dengan cara mengadu domba antara pemerintahan dengan masyarakatnya, itu dengan cara yaitu pandemi ini. Berarti ini termasuk penjajahan juga ya. Iya, ini juga negara kita sebenarnya sedang dijajah. Itu kan kalau lihat lagi hadis, mungkin kan lihat hadis yang disebut Nabi ke nanti peperangan itu bukan seperti yang di zaman Nabi gitu kan. Nah ini kan juga bisa termasuknya gitu, peperangan gitu. Nah jadi saya ambil awalnya saja dulu ya, kenapa bisa pemikirannya ke sana. Yang pertama saya ingin mengingatkan tentang beberapa bulan ke belakang bahwa dulu itu ada suara-suara dentuman. oh iya. Dentuman di mana-mana. Bahkan di Bandung sendiri dentuman itu dari jam 1 malam sampai jam 10 pagi. Terdengar itu dentuman. Nah, maksud dari dentuman itu saya sudah menjelaskan di video saya yang terdahulu gitu ya, beberapa bulan ke belakang lah ya. Nah, dentuman itu bertanda bahwa secara singkatnya pasukan Dajjal tuh pada keluar. Pasukannya pada keluar. Oh, yang berawal dari dentuman itu. Iya, itu tuh karena benturan ibaratnya kayak portal-portal gitu. Jadi mereka tuh pada keluar. Pada keluar dengan ibaratnya makhluk halus ya, bukan manusia. Jadi dia tuh mencari
orang-orang yang berpengaruh, terus orang-orang yang ibaratnya mudah dikuasai oleh mereka gitu. Nah, kenapa saya selalu mengingatkan akan jaga kuasai ego gitu kan. Nah, mereka tuh nyarinya orang yang tidak bisa mengendalikan egonya. Salah satunya itu. Iya, karena tujuan mereka menyebar fitnah gitu kan. Pasukan Dajjal kan udah jelas, Dajjal itu fitnah terbesar gitu kan. Nah, pasukannya itu menyebarkan fitnah, nah, memanfaatkan situasi yang ada. Nah, kenapa ada pandemi gitu kan. Nah, pandemi itu kan gak jauh dari elit global gitu kan. Nah, tujuan mereka apa gitu? Tujuan mereka ya ingin menguasai Nusantara ini. Kenapa ingin menguasai Nusantara ini? Banyak ibaratnya harta terpendam di Nusantara ini. Yang disebut harta terpendam kan bukan selalu emas, Ya. gitu kan. Nah, dalam hadis juga sungai Efrat ibaratnya apa? Mengering, tumbuh banyak emas, gunung emas di sana gitu ya. Itu kan itu ibaratnya filosofi gitu. Nah, yang disebut air sungai Efrat itu apa? Itu kan ya ibaratnya masyarakatnya itu. Kalau masyarakatnya itu sudah tidak percaya dengan ibaratnya budayanya sendiri, gitu kan. Nah, itu bisa termasuk mengeringnya sungai Efrat gitu. Terus keimanan kita udah lemah di Nusantara ini karena di sini tuh banyak harta terpendam. Kenapa banyak yang ngincar negara-negara asing gitu kan. Nah, di sisi itu dimanfaatkan juga oleh pasukan Dajjal. Ya, ibaratnya seperti yang kerjasama lah gitu ya. Nah, itu juga nggak lepas dari pasukan Dajjal itu, yang elit-elit itu sama sejenis apa ya, kayak Illuminati itu kan ya. Nah, itu sejenisnya Mas. Jadi sistem-sistemnya ya begitulah. Awal pakai virus-virus yang lain kan mental gitu kan. Nah, hanya corona ini yang bisa dapat. Kenapa? Kemarin-kemarin SARS, flu burung, HIV, nggak mempan. Nah, seluruh dunia mungkin bisa. nah, kenapa? Nah, sekarang kan corona, Nusantara malah jadi terpuruk. Yang lain udah bebas, Nusantara malah jadi terpuruk. Nah, ini hubungannya dengan Satrio Piningit. Hancurnya Satrio. Ya iya, coba kalau musim flu burung, waktu-waktu munculnya Satrio Piningit, mungkin itu lebih gempar flu burung. Ya, tapi corona lebih gempar sekarang dibandingkan virus-virus yang terdahulu. Karena sebelumnya masanya keluarnya Satrio Piningit gitu. Itu hubungannya begitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang kenapa saya ada pemikiran adu domba gitu kan. Jadi gini, sekarang kan kalau gencatan senjata, perang dengan senjata tuh ibaratnya harus ada apalah, kayak misalkan yang disengketakan seperti Palestina sama Israel gitu kan. Nah, kalau kita apa yang disengketakan oleh negara asing, enggak kan? Udah dicoba nih sama Cina, laut gagal gitu kan. Natuna gitu kan. Itu udah tujuannya sebenarnya gitu, tapi kan nah di sini kesempatannya melalui virus ini. Nah, terus kenapa negara-negara Indonesia ini yang saya bilang video kemarin disuruh duduk gitu kan. Nah, disuruh duduk tuh supaya kamu tuh jangan lari dulu. Kita tuh sedang ibaratnya gini Mas, Nusantara, saya yang di Asia, ini yang di Amerika Latin
itu kan. Tujuan saya sama ini sama, ngejar si emas gitu. Supaya, tapi saya punya saingan nih. Supaya saya gampang menguasain ini, saya harus beresin saingan saya dulu. Paham? Saya harus beresin dulu saingan saya supaya lebih gampang menguasain ini. Gitu. Di situ dimanfaatkanlah virus ini. Gitu. Dimanfaatkan supaya apa? Supaya ini nggak bisa lari. Beresin dulu, ibaratnya si Mas nih lagi nggak enak badan ya, nah suruh sembuh dulu tuh badannya, sambil nunggu si Mas sembuh saya beresin ini. Gitu. Saya udah beres baru seolah-olah saya bantuin Mas supaya sembuh. Nantinya setelah Mas sembuh ngerasa dibantuin, timbullah hutang budi. Nah di situ baru dekat terus. Kita habis di situ. Gitu. Dicarinya apa? Yaitu supaya kita hutang budi lah, ibaratnya balas budi, kesan balas budi. Apa ada sedikit solusi dari ada enggak? Ya kalau solusi dari saya, kenapa saya bilang ini adu domba? Berarti apa solusinya? Solusinya masing-masing tuh harus bisa menjaga ketentraman atau keamanan negara ini. Dengan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita menyalahkan seseorang, ibaratnya menyalahkan pemerintah gagal, pemerintah ini gitu. Bukan saya pro pemerintah, sama saya juga orang yang tertekan dengan peraturannya gitu. Benar kan? Tapi saya hanya ingin membuka pemikiran yang positif bahwa kita tuh sedang dijajah cuman tidak terasa gitu ya. Nah caranya apa ya? Kita menjaga peperihan mah baheula urang teh tengilu perang pahlawan atuh ngajaga namanya anak gitu. Ngerti Mas? Indonesianya nih kalau mau Indonesianya gini, kita hidup di zaman ini gitu kan, kita nggak ikut perang senjata zaman dulu gitu kan, bener. Nah untuk kita sekarang menjaga Nusantara ini gimana, cara berperang kita gimana gitu. Musuh kita ada dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Menjaga hawa nafsu ego kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain yang belum tentu kebenarannya itu benar. Ya betul. Siapa tahu yang kita sebutkan pemerintah salah, pemerintah gagal, itu kita yang benar, kita udah fitnah salah. Ibaratnya kita udah fitnah pemerintah kita, pemimpin kita. Nah, sementara dalam Islam fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah itu, gitu kan? Benar gak? Yang kita fitnah pemerintah tuh bukan satu orang. Ingat, pemerintah itu banyak. Beribu sampai berjuta. Ya iya, pemerintahan banyak. Pemerintah, presiden, terus ada lagi wakilnya, terus ada lagi ininya kan gitu kan, cabang yang disebut pemerintah tuh banyak gitu kan. RT juga, ketua RT juga bagiannya. Jadi di sini jangan pernah kita menyalahkan pemerintah gitu. Kita ambil positif saja, berpikir positif saja. Kalau kita ingin menjaga Nusantara ini tetap damai dan cepet-cepet ibaratnya kembali normal. Bukan memperkeruh keadaan dengan cara menyalahkan salah satu pihak. Salah satu pihak. Iya. Nah intinya gitu. Kalau dalam bahasa Sunda yang saya tadi bilang, kermah untuk ngilu perjuangan, atuh ngajaga gitu, lain ngadon ngarusak, beki hancur enggena gitu. Itu kan? Nah, intinya di situ. Itu. Jelas, Mas? Nah, mungkin ada pertanyaan? Iya. Ya mengenai pekerjaannya yang tadi udah diobrolin, yang tadi dibahas, apa benar kejadian saat ini menjelang kedatangannya Satrio Piningit? Nah, menjelang kedatangannya Satrio Piningit gitu ya. Jadi menjelang kenapa saya bilang ini menjelang kedatangannya Satrio Piningit gitu. Nah di sini emang
Dajjal apa hubungannya dengan Nusantara? Gitu kan? Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan di situ. Kalau yang saya rasa, yang saya bilang, atau intinya secara spiritual yang saya terawang, gitu kan? Ya. Emang Dajjal tuh ada di mana? Sekarang posisinya Dajjal di mana? Orangnya yang disebut sedang dipenjara atau dirantai gitu, itu ada di mana gitu, gitu kan? Iya. Nih, ada apa dengan Nusantara? Kenapa akhir-akhir ini ramai disebutkan Satriapiningit, Ratu Adil, bahkan Nusantara menjadi mercusuar dunia? Nah, gitu kan? Iya. Bukan satu orang saja yang membahas ini, tapi banyak kan? Ya. Nusantara menjadi mercusuar dunia. Jadi kan harusnya itu tuh ada pertanyaan, ada apa dengan Nusantara ini? Terus kenapa Nusantara ini banyak negara yang menginginkan Nusantara ini? Iya, betul. Bukannya dalam hadis itu disebutkan berebutan emas kalau Sungai Efrat surut, Mengering namanya. mengering, surut, mengering. Nah, coba bayangin, berarti ada apa di Nusantara ini? Ya. Gitu kan? Nah, terus kenapa di Nusantara ada Satriapiningit? Ya, so, bayangin aja sekarang, berpikir aja dengan jernih. Gitu. Karena mungkin ya, saya nggak bisa mastiin, mungkin lah ya. Ya. Mungkin yang dilawan Satriapiningit itu yakni goib, yang pernah saya bilang Satriapiningit bekerja di alam goib. Pernah saya bahas ini. Oh, di episode yang dulu ya. Lama. Yang pertama. Udah lama saya pernah bilang Satriapiningit bekerja di alam goib. Siapa bilang Satriapiningit belum ada? Satriapiningit sudah ada, cuman nggak mungkin kan mengakui Satriapiningit. Iya. Saya udah bilang Satriapiningit sudah ada. Beliau suka membantu di alam sana. Makanya kenapa kalau mau cari Satriapiningit, jangan di alam dohir, jangan nyari manusianya, tapi cari di alam sana. Gitu. Karena beliau tuh terkenal di alam sana. Kan saya pernah bilang, pernah ngebahas. Gitu. Buktinya, kenapa bekerja di alam goib gitu. Nah, dentuman itu kan keluar tuh pasukan aja. Iya. Emang kelihatan pasukannya? Enggak kan? Enggak. Berarti sifatnya apa? Goib. Goib. Yang harus kita lawan berarti apa? Yang Di goib, alam di mana? alam Di goib. alam goib. Nah, kenapa Satriapiningit bekerja di alam goib? Karena peperangan sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Jangan salah. Kan udah dijelaskan dalam hadis tadi, saya udah bilang. Yang membuat perang itu goibnya terhadap manusianya. Makanya kunci satu-satunya berpikir positif. Jangan mengikuti hawa nafsu. Pemikiran tentang apa, anggapan ke orang lain atau ke pemerintah jelek atau gimana, nah itu kita udah ngikutin hawa nafsu gitu. Gak sedikit juga para ulama yang mengikuti hawa nafsu. Egonya seolah-olah pemerintah ibaratnya kayak yang pilih kasih. Iya. Gitu. Hebat begitu. Kenapa? Itu kan saya bilang di alam goib. Nah ini yang menghasut tuh. Jujur aja saya pengen ngomong nih pengalaman saya pribadi belum lama ini, kurang lebih
1 bulan lebih ya, saya sempat didatangin oleh ibaratnya kayak pasukan iblis gitu ya, yang lumayan lah gitu. Berbincang dengan saya, dia bilang dengan bangganya sebentar lagi mereka menang. Waduh, katanya sebentar lagi mereka menang. Sebelum kejadian ini, dia bilang rumah sakit penuh, kuburan penuh. Akhirnya karena tidak tertampung, banyak yang meninggal. Oh, yang masuk ke teteh. Yang masuk ke istri saya. Nah ini yang disebut kenapa gitu, Mas. Mereka tuh ibaratnya udah mengakui kemenangannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Solusinya jadi gini, kalau kita berpikir positif, benar, berarti kita terbawa positif. Udah bisa membedakan mana positif, mana negatif, gitu kan? Mana hawa nafsu, ego kita, yaitu apa? Amarah. Menanggapi sesuatu dengan amarah, dengan emosi. Tanpa disaring dulu ya. Wah, jadi emosi. Ibaratnya sifat yang begitu kan itu termasuk yang negatif. Nah sementara yang bilang ke saya dia sebentar lagi itu menang, itu kan iblis. Dia bilang sebentar lagi menang, gitu kan? Nah berarti kan yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, amarahnya, ya, itu bagian dari mereka. Yang dapat maksudnya sama mereka, anak buahnya Dajjal. Gitu. Orang yang selalu berpikir positif, selalu menganggap bahwa oh pemerintah tuh salah begini, tapi takut akan yang maha kuasa gitu, bahwa yang kita kira itu takut jadi fitnah. Lebih baik positif aja, berpikir agar supaya kita tertahan, ibaratnya terbenteng, agar kita juga tidak dapat dirasuki, ibaratnya menghasut secara halus. Jadi dimaksud menghasut secara halus itu seolah-olah apa yang kita lakukan benar, gitu ya. Ya contoh kayak Ustadz bilang, nah setan, iblis menyuruh kita sholat, menyuruh zakat, menyuruh infak, sedekah ya sedekah, disuruh juga sama iblis sama setan, gitu kan. Tapi hasilnya untuk dia, gitu kan, untuk iblis atau setan itu. Nah kenapa untuk mereka hasilnya, gitu kan? Kenapa untuk ya kitanya sehabis zakat, sehabis sedekah dibilang-bilang, sehabis bantu orang ria, iya dibilang-bilang ria lah ibaratnya. Wah saya ngerasa saya enggak ria. Ya mungkin ngerasa diri sendiri itu enggak ria, gitu kan? Tapi Gus Allah lebih tahu. Ada yang kayak gini nih, maaf pokoknya saya ria gitu kan. Tapi tidak nominalnya pemberi yang memberi gitu kan, nominalnya disebutin. Terus saya memberi karena kasihan gitu. Kayak gitu tuh. Iya, ibaratnya kan nggak sadar gitu. Jadi kalau mau obrolan yang lebih dalam, saya bisa ngejelasin tentang apa sih yang dicari sama Gusti Allah, sama yang maha, segala maha itu dari manusia itu apa yang dicarinya. Insya Allah saya bisa menjelaskan gitu.
paling untuk pembahasan kali ini cukup sampai segini Ya. karena durasi juga mas. Ya, Ya, terlalu Bersambung ini tuh. Bersambung tuh. Tanya ini. Masih banyak Nanti ini yang kan. harus diinihin. Episode selanjutnya gitu. Ya, Yang next penting untuk yang belum subscribe saja dulu ya. Ya, Biar bisa berlangganan channel saya ini dan Dipencet tombol merah. loncengnya. Sama loncengnya supaya Moni klundeng. nah, bisa berlangganan ya mas ya. Iya, betul Mas. Ada notifikasi. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin. Tidak ada maksud untuk kami Menjelekkan satu sama lain. menyalahkan satu orang. Hanya sekedar ingin membuka pikiran kita semua Iya. gitu, ingin membuka dan mengajak untuk selalu berpikir Positif. positif gitu ya. Ayo mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.